Hai Sobat Geosystem, kali ini merupakan episode pertama dari Ngaduk di Geosystem, di mana kita akan mengadu-ngadu narasumber yang akan hadir di sini. Hari ini tanggal 21 April bertepatan dengan diperingatinya Hari Era Kartini, yang sebagaimana kalian tahu beliau merupakan pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita pada masanya. Oleh karena itu, tema Ngaduk kali ini mengenai peran perempuan dalam dunia teknik sipil. Sekarang kita sudah bersama dengan seorang istri dan wanita karir yang berkecimpung di dunia teknik sipil, khususnya geoteknik. Baik, tanpa lama-lama kita kenalkan narasumber kita, Mbak Ami. Apa kabar? Baik, Mbak Yanti. Puasanya lancar kan, Mbak? Alhamdulillah lancar. Baik, aku manggil Mbak aja ya. Boleh, emang masih muda. Oh iya, kan? ya sayang tua. Baik, langsung aja Mbak ya. Kita tanya. Menurut Mbak Ami nih, bagaimana sudut pandang Mbak Ami dengan Kartini masa kini tuh kayak gimana sih? Kalau bicara masa kini, berarti kan kita bicara masa sekarang yang dimana semua itu digital. Semua serba ada, serba gampang gitu dicari. Jadi mau nggak mau, kita itu dituntut lebih. Karena sudah ya mudah zaman sekarang itu. Nah, kalau menurut aku, Kartini masa kini itu multitasking sudahan. Jadi dia bisa berkarya untuk karirnya. Terus dia kalau di rumah bisa menjadi ibu, istri yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Terus dia bisa mengambil keputusan sendiri kalau memang dia seorang pemimpin. Dan bisa pede, sudah berani sekarang. Dan pede bahwa nggak kalah sama laki-laki. Dan tentunya tidak lupa sama kodratnya. Jadi kayak sambil ngevlog, tiktokan, sambil story jadi satu. Iya, ngajar anaknya semua bisa jadi sekarang. Satu, tangannya kayak banyak gitu. Benar. Kalau menurut Mbak Ami sendiri, role model Kartini masa kini tuh siapa sih? Wah, kalau role model sih nggak usah jauh-jauh ya. Jadi ibu aja. Ibu? Ya, ibu terdekat. Alasannya? Karena kan sehari-hari melihat sendiri kesibukan di rumah, nanti harus ke kantor bagaimana, belum lagi nanti urusan saudara, sosialisasi dengan tetangga, dengan temannya gitu. Nah, Mbak Ami dulu waktu kuliah kenapa sih ngambil jurusan teknik sipil? Mungkin karena apa gitu? Kalau mau jujur, ya tentu karena arahan orang tua pertama. Tapi aku lihat kan dunia teknik sipil itu berhubungan erat dengan pembangunan, konstruksi infrastruktur, di mana infrastruktur itu kan terus berkembang semakin tahunnya. Jadi pasti lulusan teknik sipil itu banyak dibutuhkan dan berlanjut tahun ke tahun itu pasti mencari lulusan teknik sipil. Nah, selain itu waktu kuliah awal kan 2012 itu memang teknik sipil memiliki peminat yang banyak. Jadi setelah informatika kalau nggak salah, jadi kan memang zaman-zaman informatika jadi primadona. Nah, selanjutnya itu sipil waktu itu, dan kayaknya sih masih sampai sekarang. Dan passing grade-nya waktu itu cukup tinggi ya, jadi siapa yang nggak bangga kalau bisa masuk ke jurusan teknik sipil itu. Jadi kalau bicara soal teknik sipil kan stigmanya nggak jauh-jauh dari cowok-cowok ya kan. Itu menurut Mbak gimana sih? Kayak banyak cowok terus ada cewek gitu kan di teknik sipil, kayak minoritas gitu. Iya, jadi benar ya bahwa masih ada orang-orang yang berpikiran bahwa dunia teknik sipil itu cenderung ke laki-laki. Karena kan dunia teknik sipil berhubungan dengan konstruksi, di mana pasti mikirnya udah langsung kuli-kuli bangunan, bekerja kasar, terik-terikan, panas-panasan seperti itu. Nah, tapi ada lagi yang lucu. Pernah waktu itu ditanya, kuliah di mana? Di teknik sipil. Maksudnya jurusan apa ya? Aku teknik sipil. Oh, berarti ini ya ngurusi warga-warga sipil. Bisa kerja di Dukcapil dong kalau gitu. Nah, jadi masih banyak sih beberapa yang berpikiran seperti itu. Nah, tapi makin kesini
itu teknik sipil itu sudah nggak pandang gender. Jadi contoh kayak waktu aku kuliah dulu itu perbandingan mahasiswa antara cewek atau perempuan dan laki itu sudah 50-50. Jadi dulu total mahasiswa misal 120-an itu perempuannya bisa sampai 50. Nggak kayak cerita-cerita dosen atau cerita-cerita orang tua dulu, kalau misalnya mahasiswanya 100, oh perempuannya cuma 5 atau 6 seperti itu. Nah jadi makin kesini sudah banyak juga perempuan-perempuan yang kuliah atau berkecimpung di dunia teknik sipil, ya karena memang makin kesini aku rasa perempuan-perempuan itu sudah mulai open mind atau ya melihat masa depan gitu. Wah ada nih prospek besar di teknik sipil, jadi dia mau terjun ke dunia teknik sipil seperti itu. Pikirannya udah nggak kayak oh teknik sipil itu kayak nguli panas-panas udah nggak gitu. Tapi cuannya banyak di sana. Menurut Mbak Ami nih, tantangan terbesar buat perempuan yang berkecimpung di dunia teknik sipil atau engineering itu apa aja sih? Utamanya sih pasti diskriminasi gender. Oh ya. Jadi kembali lagi bahwa teknik sipil itu identik sama orang-orang yang tangguh, mental baja, strong kayak ya Superman gitu ya. Nah itu kan dominan dimiliki oleh laki-laki. Nah sedangkan kita perempuan dianggap lemah, cengeng misalnya seperti itu. Nah memang agak susah merubah stereotip orang tentang ya gender itu kalau enggak kita sendiri, kalau enggak wanita itu sendiri. Jadi kalau menurutku kita itu gunakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Misalnya kan perempuan itu lebih peka, lebih care ya, lebih peduli. Nggak ngomong aja kita tahu gitu. Iya, pakai perasaan ya. Terus lebih mendengar yang lebih baik, lebih bisa multitasking, betul sekali, lebih detail. Setuju. Nah, jadi sifat-sifat itu yang kita miliki itu jadikan semangat untuk sukses dan tidak takut bersaing dengan laki-laki. Seperti itu. Kalau keterlibatan perempuan di dunia teknik sipil itu kayak gimana, Mbak? Kalau keterlibatan banyak sekali. Jadi teknik sipil itu namanya nggak hanya teknik sipil. Jadi teknik sipil itu dibagi ada bidang keahlian 5 yang sampai saat ini saya tahu. Jadi ada struktur, hidrologi, transportasi, geoteknik, terus manajemen konstruksi. Nah dari kelima bidang keahlian itu prosesnya dimulai dari mendesain, terus menggambar, bikin jadwal, ngitung volume, sampai nanti saat proses konstruksi ada monitoring, lalu kalau proyeknya sudah selesai ada evaluasi. Nah itu semua itu bisa dikerjakan sama perempuan. Kalau contohnya salah satunya gitu kayak gimana itu, Mbak? Jadi misal kita bicara geoteknik ya, yang memang lagi aku kerjakan sehari-hari. Jadi misalnya kita disuruh mengerjakan proyek perbaikan tanah lunak, katakanlah. Nah, sebelum pekerjaan konstruksi itu benar-benar dilaksanakan di lapangan, itu pasti ada desain. Desain bagaimana jenis tanahnya, harus review data-data yang dibutuhkan apa aja nanti untuk merancangnya. Nah itu tuh bisa dibuat oleh perempuan, dirancang oleh perempuan. Jadi memang kalau yang di lapangan, yang operator atau pelaksana memang bukan perempuan ya. Kelihatannya kan laki-laki nih yang mengerjakan suatu konstruksi. Padahal sebenarnya di balik itu dari desain, lalu nanti schedule, lalu nanti monitoring, evaluasi suatu proyek itu perempuan atau aku yang mengerjakan. Seperti itu. Jadi memang
agak di belakang layar ya. Iya, iya, iya. Tapi bukan berarti perempuan tidak bisa mengerjakan seperti itu. Iya, iya, baik-baik. Tapi kalau menurut Mbak Amin nih, prospek kerja bagi buat lulusan teknik sipil buat para perempuan nih kayak gimana nih? Kalau bicara prospek nanti lulusan teknik sipil bekerja sebagai apa juga banyak. Misalnya bisa untuk menjadi staff engineer di kontraktor, bisa di konsultan pelaksana, bisa di konsultan pengawas, bisa sebagai analis atau kontrol QC mutu dan K3-nya di lapangan itu bagaimana, itu juga bisa. Lalu bisa menjadi peneliti, dosen, wirausaha, banyak ya. Iya, sampai pegawai pemerintah itu juga bisa dan pasti dibutuhkan lulusan teknik sipil dan makin tahunnya, karena ya itu tadi infrastruktur pasti semakin berkembang tiap tahunnya. Oke. Ternyata banyak juga ya Mbak ya prospek atau kerjaan-kerjaan buat perempuan di luar sana yang bingung kayak ini aku enaknya kerja apa nih, yang misalnya dia di bidang teknik sipil jadi nggak perlu insecure lagi kan sama kayak laki-laki gitu kan, dia udah tahu gitu apa gitu kerjaannya. Baik, terima kasih Mbak Ami atas kehadirannya, bisa hadir dan ngobrol-ngobrol pada episode pertama perdana di Ngaduk ini ya kan. Nanti kalau misalnya dipanggil-panggil jangan sungkan dan jangan ini ya. Boleh, siap. Menurut Sobat Geosistem, tema seru apa lagi nih yang cocok buat kita bahas di episode Ngaduk berikutnya? Coba Sobat Geosistem tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like video ini untuk tahu update terbaru dari Geosistem.